Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Mia Parinta, mahasiswa MMSDM Bekasi dengan nomor NIM 2522009. Saya akan membahas tentang kasus overclaim pada UM/UKM skincare dan herbal. Industri kecantikan, khususnya produk perawatan kulit, merupakan salah satu sektor UMKM yang tumbuh sangat pesat di Indonesia. Beberapa tahun ini didorong oleh kemudahan akses produksi maklon white label, pemasaran digital melalui sosial media, serta tingginya minat konsumen terhadap produk kecantikan. Namun, pertumbuhan pesat tersebut juga diiringi oleh maraknya praktek pemasaran yang tidak etis. Salah satunya adalah overclaim, yaitu klaim manfaat produk yang dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan bukti ilmiah dan hasil uji yang sebenarnya. Praktek overclaim pada produk skincare UMKM menjadi isu etika bisnis yang penting untuk dikaji, karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan hak konsumen atas informasi yang jujur. Esai ini membahas sebuah kasus overclaim skincare pada UMKM herbal khususnya skincare, disertai definisi konsep, teori-teori etika bisnis yang relevan, poin-poin penting terkait etika bisnis pada UMKM. Deskripsi kasus. Glowena Skincare adalah UMKM produk perawatan wajah yang dirintis oleh Kak Dinda, seorang content creator dengan pengikut media sosial yang cukup besar. Produk diproduksi melalui sistem maklon, dibuat oleh pabrik pihak ketiga dan merek tersebut, berupa serum pencerah wajah. Materi promosi Glowing Skincare mengklaim bahwa serumnya dapat memutihkan wajah secara instan hanya dalam 3 hari pemakaian dan menghilangkan flek hitam serta bekas jerawat secara permanen. Disertai foto before after konsumen yang sebenarnya telah diedit menggunakan aplikasi pengubah tampilan kulit agar hasilnya terlihat dramatis. Produk juga dipasarkan dengan label BPOM Certified, meskipun nomor izin edar yang dicantumkan pada kemasan sebenarnya belum terverifikasi dan hanya berupa nomor izin usaha mikro yang tidak identik dengan izin edar resmi Badan Pengawasan. Sejumlah konsumen yang menggunakan produk tersebut mengalami reaksi kulit seperti kemerahan, iritasi, dan penipisan kulit wajah serta pemakaian dalam waktu singkat. Gejala yang umumnya berkaitan dengan penggunaan bahan pemutih dengan kandungan aktif dosis tinggi yang tidak sesuai standar keamanan konsumen, namun alih-alih menggantikan penjualan mengevaluasi formulasi produk. Melalui tim admin media sosial, memilih menghapus komentar-komentar negatif dari konsumen yang mengeluh serta tetap melanjutkan strategis endorsement kepada influencer dengan iming-iming komisi tinggi agar tetap mempromosikan klien instan. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip, nilai, norma, moral yang menjadi pedoman bagi individu maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis guna membedakan tindakan yang benar dan salah dalam pengambil keputusan, termasuk dalam aspek produksi, penetapan harga, maupun komunikasi. Teori-teori etika bisnis yang relevan, pertama, teori deontologi. Teori deontologi ini yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa kejujuran merupakan kewajiban moral universal yang tidak boleh dilanggar. Terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkan, prinsip categorical imperative Kant menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dibenarkan secara moral apabila kaidah dibalik dapat diterima secara hukum universal yang berlaku bagi semua orang. Dan overclaim memutihkan wajah dalam 3 hari ini pencantuman label BPOM yang tidak sesuai fakta jelas melanggar prinsip kejujuran ini. Karena jika setiap pelaku usaha dibenarkan untuk berbohong dalam keuntungan penjualan, maka fondasi kepercayaan dalam seluruh aktivitas ekonomi akan runtuh. Teori utilitarisme menilai etis tidaknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin pihak. Dalam kasus ini, meskipun overclaim menghasilkan keuntungan finansial jangka pendek bagi Kak Dinda dan tim afiliasi dan utamaan yang berakar dari pemikiran Aristoteles menyoroti pentingnya karakter moral pelaku usaha seperti kejujuran, keberanian mengakui kesalahan, dan tanggung jawab. Sikap skincare ini memilih menghapus keluhan konsumen alih-alih mengevaluasi dan memperbaiki produk, mencerminkan lemahnya keuntungan, tanggung jawab, dan kejujuran. Panen kritis. Kasus Glow Natural merupakan bahwa sebagian pelaku UMKM masih berorientasi pada peningkatan penjualan tanpa mempertimbangkan etika bisnis yang berlebihan. Memang mampu menarik perhatian konsumen dalam waktu singkat, tetapi strategi tersebut berisiko merusak kepercayaan pelanggan dan berkelangsungan usaha dalam era digital. Informasi dan ulasan pelanggan menyebarkan dengan cepat sehingga praktik tidak etis akan terlihat di publik. Dari sudut pandang etika bisnis, tindakan pemilik UMKM tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen. Berdasarkan teori deontologi, pelaku usaha memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi yang benar
dan tidak menghasilkan manfaat terbesar karena keuntungan jangka pendek dibayar dengan kerugian konsumen dan menurunkan reputasi usaha. Menurut saya, UMKM seharusnya membangun strategi pemasaran yang mengutamakan kualitas produk, pelayanan yang baik, serta komunikasi yang jujur, penggunaan testimoni asli, edukasi mengenai manfaat produk, serta fakta dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan langkah yang lebih tepat untuk menciptakan kepercayaan konsumen. Dengan menerapkan etika bisnis secara konsisten, UMKM tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tapi juga mampu membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan usaha yang berkelanjutan. Kesimpulannya, etika bisnis memiliki peran penting dalam keberhasilan UMKM. Kasus promosi produk yang berlebihan menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam memberikan keuntungan sementara, tetapi berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen dan berkelanjutan usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku UMKM perlu menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan perlindungan konsumen agar menciptakan bisnis yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Itu adalah sebagai pemikiran saya, Mia Paramita, dengan NIM 2522009. Semoga menjadi suatu esai dengan penjelasan yang demikianlah penjelasan dari saya, Mia Paramita, dengan mahasiswi SDM Bekasi 2522009 tentang penulisan kasus overclaim dari UMKM Skincare. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.